saya hormati Ibu Asra selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21. Di sini kami tidak hanya membahas teori saja, tetapi juga membedah studi kasus perhitungan pada karyawan PT Menara Sudirman. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Silky Aulia dengan NIM 632403992. Kenalkan, nama saya Siti Aziza dengan NIM 6324021. Perkenalkan, nama saya Riza Azahra dengan NIM 632400770. Perkenalkan, nama saya Yolanda Emanuela dengan NIM 63241270. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabil Hazril dengan NIM 63240926. Mari kita mulai pemaparan materi yang pertama. Kepada pembicara pertama, waktu dan ruang Zoom dipersilakan. Mengenai latar belakang pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa disebut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan berbagai bentuk imbalan lainnya yang diperoleh karena pekerjaan atau jabatan. Dalam praktiknya, pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulan sebelum gaji diterima oleh karyawan. Oleh karena itu, banyak karyawan yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme pemotongan tersebut. Pelaksanaan PPh pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai siapa yang menjadi subjek pajak, apa saja objek pajak, besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, tarif yang digunakan, hingga tata cara pemotongan dan pelaporannya. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan proses pemungutan pajak dapat berjalan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan administrasi yang baik bagi perusahaan sebagai pemotong pajak maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dari PPh pasal 21. Secara umum, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Dasar hukum pelaksanaan PPh pasal 21 berasal dari Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Adapun subjek PPh pasal 21 meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan penerima honorarium. Sementara itu, objek PPh pasal 21 adalah berbagai jenis penghasilan yang diterima seperti gaji, tunjangan, honorarium, dan bonus. Pemahaman mengenai landasan teori ini sangat penting karena menjadi dasar sebelum melakukan perhitungan PPh pasal 21 yang akan dibahas pada studi kasus di slide berikutnya. Selanjutnya ada tabel studi kasus karyawan. Tabel ini memuat profil gaji bulanan seorang karyawan di PT Menara Sudirman. Di sini ada status TK garis miring 0. Artinya tidak kawin dan tanpa tanggungan. Status ini nantinya menentukan besaran batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya ada gaji pokok sebesar 4.416.186 perak yang merupakan upah dasar bulanan karyawan. Selanjutnya ada tunjangan transport sebesar 300.000 dan tunjangan makanan sebesar 200.000.
Ini merupakan tambahan uang saku bulanan dari kantor. Sifatnya menambah penghasilan kotor karena berbentuk uang tunai. Lalu ada BPJS Kesehatan sebesar 57.299 perak dan ketenaga kerjaan sebesar 20.000. Ini merupakan iuran wajib yang dibayar sendiri oleh pegawai dengan cara potong gaji. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21. Yang pertama itu menghitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah total pendapatan kotor sebulan sebelum dikurangi potongan apapun. Cara mencarinya yaitu menjumlahkan gaji pokok dengan semua tunjangan tunai. Rumusnya yaitu bruto sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan transportasi ditambah tunjangan makan. Bruto sama dengan 4.416.186.000 perak ditambah 300.000 ditambah 200.000 yang menghasilkan 4.916.186 perak. Jadi total uang kotor yang dikumpulkan karyawan ini dalam sebulan adalah 4.916.186 perak. Angka bruto inilah yang akan jadi modal dasar untuk perhitungan pokok. Angka bruto inilah yang akan jadi modal dasar untuk perhitungan potongan biaya jabatan dan iuran di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh 21. Yang nomor 2 itu setelah mengantongi angka pendapatan kotor, langkah kedua adalah menghitung komponen pengurang. Komponen pengurang ini merupakan hak wajib pajak yang sudah diatur secara resmi oleh Undang-Undang Perpajakan untuk mengecilkan dasar pemotongan pajak. Di sini kita memiliki dua komponen pengurang. Yang pertama itu biaya jabatan. Sesuai ketentuan, biaya jabatan ditetapkan sebesar 5%. Itu jejak kenapa? Nggak aktif. Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari total penghasilan bruto. Maka 5% kita kalikan dengan 4.916.186 sehingga mendapatkan nilai 245.809.000 perak. Yang kedua adalah iuran BPJS pegawai. Ini merupakan akumulasi dari iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dipotong langsung dari porsi karyawan, yaitu 57.299 ditambah 20.000 yang menghasilkan yaitu 77.299 perak. Jadi kedua ini nilai kita jumlahkan, maka total pengurang yang didapatkan adalah 323.108.000 perak. Langkah ketiganya yaitu penghasilan neto per bulan. Sekaligus jembatan untuk menghitung pajak tahunan adalah menghitung penghasilan neto atau pendapatan bersih per bulan. Rumus mencari neto ini sangat mudah, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurang. Berdasarkan hasil hitungan sebelumnya, kita mendapatkan hasil bruto itu 4.916.186 dikurangi total pengurang yaitu 323.108 yang menghasilkan 4.593.078 perak. Yang keempat itu penghasilan neto setahun, di mana 4.593.078 dikalikan 12 bulan yang menghasilkan 55.116.936. Perhitungan yang kelima itu PTKP. TK tidak kawin atau tanpa tunggangan yaitu menghasilkan 54 juta.
Yang selanjutnya ada hitungan PKP atau penghasilan kena pajak, di mana dengan rumus PKP sama dengan neto setahun dikurang PTKP, yaitu 55.116.936 perak, dikurang 54 juta, yang menghasilkan 1.116.936 perak, yang dibulatkan menjadi 1.116.000. Selanjutnya, ada perhitungan PPh 21 terutang. Bentar ya, maaf, aku ulang. Yang selanjutnya ada perhitungan PPh 21, yaitu PPh terutang, di mana tarif 5%. Maaf ya. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 terutang, di mana tarif 5% dari PKP yang kurang dari 60 juta, di mana PPh 21 setahun adalah 5% dikali 1.116.000 yang menghasilkan 55.800 perak, dan PPh 21 per bulan yang menghasilkan 4.650. Hasil akhirnya adalah PPh 21 setahun dengan nilai 55.800 perak dan PPh 21 sebulan adalah 4.650 perak. Berdasarkan analisis studi kasus yang telah kita bahas, kita tiba pada beberapa poin kesimpulan penting. Pada poin pertama yaitu, dari simulasi perhitungan untuk karyawan PT Menara Sudirman dengan status TK per 0, terbukti bahwa PPh 21 terutang adalah sebesar 4.650 per bulan. Nilai ini menjadi dasar pelaporan wajib melalui SPT masa 21 dan penerbitan bukti potong 1721A1. Pada poin kedua, yaitu studi kasus ini menjelaskan bahwa pemahaman yang menyeluruh mencakup definisi penghasilan, komponen pengurangan, PTKP, hingga prosedur pelaporan. Pemahaman yang tepat akan memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya secara akurat, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meminimalisir risiko kesalahan di kemudian hari. Berangkat dari kesimpulan, kami merumuskan beberapa saran praktis untuk perbaikan ke depannya. Saran yang pertama adalah untuk tim pajak atau HR perusahaan. Untuk tim pajak atau HR perusahaan, sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam identifikasi komponen penghasilan, objek PPh 21, serta PTKP, dikarenakan kesalahan kecil akan berdampak besar pada keakuratan perhitungan pajak karyawan ke depannya. Kemudian saran yang kedua yaitu untuk bagian administrasi atau keuangan, diwajibkan memahami secara mendalam tata cara perhitungan dan tata kelola pengisian SPT masa melalui aplikasi e-Bupot resmi. Hal ini sangat krusial untuk menjaga proses pelaporan agar tepat waktu dan valid. Yang ketiga yaitu untuk wajib orang pribadi, disarankan untuk memahami status PTKP masing-masing, entah itu PTKP per 0, per 1, ataupun per 2, dikarenakan status ini secara langsung akan mempengaruhi potongan pajak bulanan kita. Dan yang keempat adalah bagi akademis ataupun mahasiswa. Kami mendorong agar materi perpajakan tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi melakukan simulasi langsung seperti PPh 21, serta praktik pengisian SPT. Pengisian SPT adalah kunci untuk membangun kompetensi dan kesiapan saat memasuki dunia kerja nyata. Demikian pemaparan kami hari ini. Semoga dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan rekan-rekan kelompok. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah Anda luangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.